Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Tugu Monas, Jakarta. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia yang digelar di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menganugerahkan bintang kehormatan kepada para prajurit TNI yang berdedikasi tinggi dan berprestasi. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-79 kepada seluruh keluarga besar TNI. Terima kasih atas loyalitas dan pengabdian seluruh prajurit TNI bagi rakyat, bagi bangsa, dan negara. 10 tahun memimpin pemerintahan, saya merasakan betul peran dan kontribusi nyata dari TNI dalam menjaga kedaulatan negara, dalam menjaga persatuan dan stabilitas politik, serta membantu mengatasi berbagai tantangan dan krisis. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh keluarga besar TNI yang telah mendukung tugas saya sebagai Presiden selama 10 tahun terakhir ini. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya. Pasangan suami istri nekat mencuri beberapa unit sepeda motor di sejumlah tempat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kedua pelaku berhasil ditangkap setelah polisi menggali informasi beberapa saksi mata di lokasi dan memeriksa rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV ini terlihat pasangan suami istri MT 35 tahun dan DR 34 tahun melakukan aksi di Desa Bareng Kerajaan, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Awalnya kedua pelaku berboncengan kemudian berhenti saat melihat sepeda motor diparkir di sebuah gang. Awalnya sang istri turun mendekati sepeda motor yang ditarget sambil melihat situasi di lokasi. Setelah melihat aman, selanjutnya sang suami turun dan mengeksekusi motor dengan berbekal kunci letter T. Keduanya segera meninggalkan lokasi setelah berhasil mengundur motor tersebut. Warga baru sadar ada pencurian setelah pelaku kabur. Dalam pemeriksaan polisi, sang suami ternyata merupakan residivis kasus yang sama. Sebelum tertangkap, Pasutri ini juga pernah melakukan kejahatan serupa di 4 lokasi berbeda di Sidoarjo. Sehingga kemudian hasil dari petunjuk tersebut kita lakukan profiling, identifikasi ya untuk mencari keberadaan pelaku sampai akhirnya sekitar kurang lebih hampir 1 bulan kita buktikan, tersangka dapat diamankan dan kemudian kita juga peroleh barang bukti sebagai sarana yang digunakan oleh para pelaku, yaitu satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, juga pakaian pelaku. Modus operandinya adalah melakukan pencurian dengan cara hunting ya, jadi sepasang pelaku ini adalah suami istri, kemudian dia mencari target dengan keliling atau patroli lah istilahnya, mencari sasaran yang kira-kira aman untuk dilakukan pencurian dengan menggunakan kunci T. Akibat perbuatannya, Pasutri warga Bune, Kabupaten Bangkalan Madura yang kos di Sidoarjo ini harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Sidoarjo. Mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang teknologi mobil terbang yang mungkin akan segera terwujud. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Sobat Lentera, mobil terbang sudah lama jadi impian para futuris dan mungkin akan segera terwujud menyusul uji coba pesawat terbang listrik yang bisa lepas landas secara vertikal. Sementara itu, sebuah perusahaan penyedia layanan taksi udara mengatakan biaya perjalanan mereka akan setara ongkos naik taksi online. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, it's sustainable, it's quieter than a helicopter, it's got 12 propellers. And if any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk. Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There are some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dunia maya 2 dimensi tampak akan segera ditinggalkan seiring dengan munculnya dunia meta atau metaverse sebagai pergeseran digital berikutnya. Di metaverse, para pengguna bisa bekerja, berbelanja, bermain game, atau bahkan nonton konser secara 3 dimensi. Apa itu metaverse? Sejumlah perusahaan teknologi dan lainnya menggambarkan metaverse sebagai tempat di mana dunia nyata akan bercampur dengan dunia digital melebihi yang ada kini. Tapi selain itu, right now we are essentially hearing the first whispers of a metaverse, and there is very little to say like this will be the future. All we're really doing is really at the brainstorming phase of what should it look like. Istilah metaverse mengacu pada dunia imersif 3 dimensi yang bisa dibandingkan dengan dunia layar yang masih 2 dimensi yang kita alami pada saat ini. It's not just looking at video or even virtual reality on your screens or through displays, but really having a kind of a digital layer, if you will, thrown on top of the entire world. The great thing about the metaverse is it captures the point that it's all connected. It's like the internet that you walk into. Salah satu yang mengandalkan metaverse adalah Facebook,
yang belum lama ini mengubah nama perusahaannya menjadi Meta dan membuka Meta Store. Di sini pengunjung bisa mencoba headset realitas virtual, bermain dengan bermacam perangkat, dan berkontemplasi dengan Metaverse. If you want to go to go to the moon, maybe it's hard for every people, but in the metaverse, just second, and then you go to the moon. Sejumlah orang melihat Metaverse sebagai tempat nongkrong bersama teman. I would like to be in a virtual chat room with my friends for, 4+ hours. If I could have that level of immersion where I could be connected constantly in my room or wherever I please, that would be the main draw for me. Menurut pengamat, akan makan waktu bertahun-tahun bagi Metaverse untuk terwujud sepenuhnya. Tapi untuk saat ini, banyak orang sedang mempertimbangkan apa yang selanjutnya akan terjadi dalam kehidupan digital mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.